Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Keluarga Rumah Cinta TV, pada segmen tip dan trik kali ini, kami ketengahkan budidaya lele sistem bioflok. Video ini adalah hasil adaptasi dari buku budidaya ikan lele sistem bioflok, terbitan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2019. Kami memilih tanah kapur karena pertimbangan meminimalkan hewan pengerat dan hewan melata bersarang di sekitar lokasi. Dasar kolam bisa dari pasir, tanah, atau kombinasi di antara semuanya. Bahan dan alat meliputi besi anyaman, karpet talang atau fiber boleh sebagai pelapis dinding. Kemudian terpal untuk dinding, pipa PVC untuk saluran air, baik air masuk maupun air buang. Pengerjaan dapat dilakukan sendiri atau profesional. Belilah kolam terpal berikut pemasangannya dalam satu paket. Untuk diameter 2, paket kolam kira-kira harganya 1 juta, berikut pemasangannya. Kolam terpal lele bioflok harus dikerjakan kuat dan sempurna. Beban air, ikan, dan pergerakan ikan sangat besar. Jika konstruksi salah atau lemah, kolam bisa jebol atau ambruk. Kolam lele sistem bioflok harus bulat, atau jika menggunakan kolam persegi harus diminimalkan sudut mati. Sudut mati membuat terjadinya endapan vlog atau kotoran lele yang tidak bisa teraduk oleh sistem aerasi. Bioflok berasal dari kata bios, artinya kehidupan, dan flok, artinya gumpalan. Jadi pengertian bioflok adalah kumpulan dari berbagai organisme seperti bakteri, jamur, algae, protozoa, cacing, dan lain-lain yang bergabung dalam gumpalan atau flok. Teknologi bioflok pada awalnya merupakan adopsi dari teknologi pengolahan limbah lumpur aktif secara biologis dengan melibatkan aktivitas mikroorganisme. Budidaya ikan dengan menerapkan teknologi bioflok berarti memperbanyak bakteri dan mikroba yang menguntungkan dalam media budidaya ikan, sehingga dapat memperbaiki dan menjaga kestabilan mutu air, menekan senyawa beracun seperti amonia, menekan perkembangan bakteri yang merugikan yang bersifat patogen, hingga ikan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Air adalah media utama budidaya lele. Air bisa dari air sumur, air tanah, atau perairan umum lainnya, asal
sudah ditreatment atau mempertimbangkan kandungan pestisida, sampah, atau hama, atau penyakit lainnya. Untuk kolam terpal baru, pengisian air yang pertama adalah untuk membersihkan dinding terpal, karena bisa jadi terpal yang baru mengandung bahan kimia dalam proses produksinya, atau mungkin minyak yang menempel atau kotoran yang tidak dikehendaki. Pengisian air awal sekaligus juga untuk menguji konstruksi kolam terhadap kemiringan atau kebocoran. Pengisian air kedua bisa dilakukan dengan tinggi sekitar 60-80 cm. Jika kolam Anda tingginya 1 meter, sisakan ruang 10 cm untuk mencegah ikan loncat. Selanjutnya lakukan treatment air. Kapur tohor 100 gram per meter kubik atau dolomit 200 gram per meter kubik. Dilanjutkan dengan garam krosok 3 kg per meter kubik. Kemudian probiotik 5 cc per meter kubik, atau bisa ditambahkan molase atau tetes tebu. Air dibiarkan dengan aerasi selama 7 hari sehingga akan berubah warna dan sedikit lengket. Selanjutnya, benih siap untuk ditebar. Tebar benih dilakukan pagi atau sore hari saat matahari tidak terik. Lakukan aklimasi, yakni membiarkan benih keluar sendiri dari wadah pengiriman. Perlakuan ini dimaksudkan agar benih bisa adaptasi di media baru. Puasakan benih 2 hari setelah tebar. Benih ditebar untuk budidaya bioflok hendaknya ukuran 7 atau 8 cm. Carilah perbenihan yang bersertifikat cara perbenihan ikan yang baik, agar mutu benih yang kita beli terjamin kualitasnya. Untuk pada tebar sistem bioflok, kalangan profesional bisa mencapai 3.000 ekor per meter persegi. Untuk tahap pemula, dipersilakan yang paling tidak berisiko, yaitu antara 500 sampai 1.000 ekor per meter persegi. Benih yang baik adalah ukuran seragam dan saat ditebar langsung menyebar, tidak bergerombol atau menggantung. Fungsi utama pakan pada ikan adalah untuk menghasilkan energi yang menopang tumbuh dan berkembang. Pakan bisa diperoleh secara mandiri atau disebut dengan pakan mandiri, pakan pabrik atau pelet, atau pakan alami.
Untuk pakan pabrik atau pelet, carilah yang mempunyai kandungan di atas 30% proteinnya. Pakan pabrik haruslah terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk pakan budidaya lele bioflok, larutkan probiotik trionat 1 sendok makan penuh dalam 2 liter air. Aduk 1 kg pakan dengan 1 gelas larutan probiotik. Simpan pakan tersebut dalam wadah tertutup. Adukan pagi hari untuk diberikan sore, adukan sore untuk diberikan pagi. Untuk pakan alami, kami memilih Ajola karena kami anggap inilah kudapan yang paling sehat untuk lele. Teknik pemberian pakan pertama. Timbang berapa ekor ikan dalam 1 kg. Selanjutnya, dibagi dengan jumlah tebar benih. Jika tebar benih 2000 ekor, anggap kematian ikan 10% dari jumlah tersebut, maka jumlah biomas di kolam sekitar 1800 ekor. Jika 1 kg ada 20 ekor, maka 1800 dibagi 20 dipotensikan di kolam ada sekitar 90 kg. Selanjutnya dari 90 kg tersebut kita kalikan 3%, yaitu rangsum pakan lele harian, menghasilkan jumlah 2,7 kg. 2,7 kg inilah rangsum pakan harian untuk ikan lele di kolam. Teknik kedua dalam menentukan jumlah pakan adalah mengukur daya kenyang ikan. Timbang pakan, lalu tebar pakan hingga kenyang. Tanda ikan kenyang adalah adanya pakan yang tersisa. Timbang kembali sisa pakan, jumlah pakan awal dikurangi pakan sisa adalah jumlah pakan harian. Minimal 1 bulan setelah tebar benih, lakukanlah grinding, yakni pemilihan lele berdasarkan ukuran. Pisahkan lele-lele tersebut dalam wadah sesuai dengan ukuran. Lele adalah ikan kanibal. Lele yang dominan akan makan lele yang lebih kecil atau yang lemah pada saat asupan makan kurang. Pada masa budidaya sekitar 3 bulan, lakukanlah grinding setidaknya 5 kali. Penyakit ikan lele. Beberapa penyakit yang sering menyerang ikan lele diantaranya adalah penyakit merah. Indikasinya warna tubuh kusam, pendarahan pada sirip, infeksi berat, ikan mati lemas. Indikasi yang paling mencolok adalah mengalami bengkak pada bagian perut atau dropsinya. Yang kedua adalah penyakit pseudomyelitis.
Indikasinya ikan lemah, bernapas di permukaan air, warna insang pucat, dan kadang tubuh berubah gelap. Terdapat bercak-bercak merah pada bagian luar tubuhnya dan kerusakan pada sirip insang dan kulit. Penyakit saprolekniasis, serangan ini bersifat akut kronis hingga sangat akut, dapat mengakibatkan kematian hingga 100%. Yang keempat yang sering terjadi juga adalah penyakit bintik putih. Indikasinya adalah ikan yang diserang sangat lemah dan selalu timbul di permukaan air. Untuk meminimalkan adanya penyakit pada budidaya ikan lele, pertama, menjaga kualitas air pemeliharaan tetap pada kondisi yang optimal untuk kehidupan ikan lele yang dibudidayakan. Melakukan penebaran benih dengan padat tebar yang sesuai. Ketiga, pemberian inomostimulan dan vitamin C untuk menjaga stamina dan meningkatkan ketahanan tubuh ikan secara rutin selama pemeliharaan. Pembahasan mengenai penyakit ikan akan dibahas lebih lanjut dalam video lengkap selanjutnya. Ini yang kedua, mudah-mudahan yang terakhir. Jika ini dapat 60 kilo, berarti satu kolam dapat 2 kuintal. Sistem bioblok ini habis pakan 5 karung. Kalau tidak bioblok, saya habis pakan 6-7 karung. Sistem bioblok memang menguntungkan.